Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dev Muafa, salah satu mahasiswa dari Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi entrepreneurship. Saat ini, saya sedang mengambil mata kuliah Research Method in Concentration yang diampu oleh Profesor Nurul Indarti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana topik penelitian saya yang berjudul Model Bisnis Platform Bengkel Online yang bernama Obeng. Latar belakang dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu latar belakang eksternal dan juga latar belakang internal. Diawali dengan latar belakang eksternal, menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor, khususnya mobil dan motor di Yogyakarta, itu terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan tabel yang telah disajikan, jumlah motor dan juga mobil itu selalu meningkat sebanyak 100.000 unit setiap tahunnya. 100.000 unit tersebut itu merupakan unit yang tercatat sebagai kendaraan berplat nomor Yogyakarta. Belum termasuk kendaraan yang berasal dari luar kota. Kemudian, menurut data dari Korlantas, kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak layak jalan ataupun penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain faktor lalai dari pengendara, kelayakan kendaraan bermotor juga merupakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan kemudian, Sulaiman et al. Itu pernah melakukan perhitungan produktivitas bengkel UMKM dan memperoleh rata-rata tingkat produktivitas kerja bengkel yang ada itu masih dalam kategori rendah. Produktivitas pelaku UMKM bengkel itu dapat dikatakan cukup rendah jika kita melihat produktivitas kerja skala nasional di Indonesia itu sebesar 24,9. Kemudian adalah latar belakang internal. Obeng itu merupakan sebuah platform online yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna kendaraan dengan bengkel-bengkel UMKM. Pengguna dapat memesan jasa perbaikan atau perawatan rutin untuk kendaraan mereka dengan mudah dan cepat. Pengguna hanya perlu memasukkan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan mereka, kemudian aplikasi yang akan mencocokkannya dengan bengkel terdekat yang mampu memenuhi permintaan tersebut. Obeng dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam proses pemesanan jasa bengkel. Dengan adanya platform ini, diharapkan dapat membantu pengusaha bengkel UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka melalui peningkatan jumlah pelanggan dan juga efisiensi operasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan sebuah masalah, yaitu yang pertama adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara dinamis di kota Yogyakarta yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan dan perawatan kendaraan bermotor. Ketidakpastian, datangnya pelanggan dan keterbatasan jam operasional dari UMKM dapat mempengaruhi produktivitas dari pelaku UMKM. Platform bengkel online yang bermitra dengan UMKM itu belum tersedia, khususnya di kota Yogyakarta. Maka berdasarkan rumusan masalah tersebut, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai model bisnis yang tepat sebagai dasar dalam menjalankan bisnis di waktu yang akan datang. Kemudian untuk pertanyaan penelitian, bagaimana empathy map dari pelanggan dan pelaku UMKM berbengkelan berdasarkan platform bengkel online Obeng? Bagaimana rancangan bisnis pada platform bengkel online Obeng? Apakah model bisnis platform bengkel online Obeng ini layak untuk diimplementasikan dari aspek keuangan? Tujuan penelitiannya menganalisis empathy map dari pelanggan dan pelaku UMKM berbengkelan berdasarkan platform bengkel online. Merancang model bisnis pada platform bengkel online Obeng, menganalisis kelayakan model bisnis platform bengkel online Obeng berdasarkan aspek keuangan. Manfaat penelitian ini diantaranya adalah bagi peneliti dapat dijadikan sebagai pembelajaran terkait bisnis platform digital. Bagi akademisi dapat menjadi acuan referensi yang berkaitan dengan penelitian perancangan berbasis platform digital. Bagi praktisi dapat dijadikan sebagai panduan untuk menjalankan bisnis berbasis platform digital. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Berdasarkan Osterwalder dan Pickner pada tahun 2010, bisnis model kanvas merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Bisnis model kanvas menggambarkan rasionalisasi tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Selanjutnya adalah empathy map. Menurut Ferreira et al. Pada tahun 2015, empathy map adalah metode yang membantu merancang model bisnis berdasarkan perspektif pelanggan. Ketika para pemangku kepentingan memahami pengguna, mereka mampu memahami bagaimana perubahan kecil dalam desain itu dapat memiliki dampak besar pada pengguna. Selanjutnya adalah multi-sided platform. Menurut Hajiu dan Wright pada tahun 2015, multi-sided platform adalah suatu model ekonomi yang melibatkan dua atau lebih pihak yang berbeda dan memungkinkan terjadinya interaksi antara mereka.
Contoh dari platform multisisi ini adalah Airbnb, eBay, Uber, dan juga Xbox. Pada dasarnya, platform ini bertindak sebagai perantara yang menghubungkan berbagai kelompok pengguna seperti penjual dan juga pembeli atau penyedia jasa dan pelanggan. Multi-sided platform itu memiliki keuntungan seperti peningkatan motivasi bagi para profesional atau penyedia jasa untuk memberikan usaha terbaik mereka, karena mereka langsung menerima hasil dari permintaan individual mereka. Di sisi lain, model ini juga memiliki tantangan terutama dalam hal koordinasi antar pihak. Selanjutnya yang terakhir adalah bengkel. Bengkel merupakan suatu usaha jenis wirausaha kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan perbaikan, baik itu sepeda motor atau mobil. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Hal ini guna memenuhi tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi pasal 126, 127, 128, dan 129 dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan kendaraan bermotor. Hal tersebut disampaikan oleh Marwan DE pada tahun 2019. Selanjutnya adalah metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dan diperkuat dengan analisis kuantitatif. Metode kualitatif itu digunakan untuk memperoleh informasi dari pelaku UMKM perbengkelan melalui wawancara, kemudian diinterpretasikan ke dalam peta empati dan bisnis model canvas. Metode kuantitatif digunakan untuk melakukan survei pada calon pelanggan serta menghitung analisis kelayakan finansial seperti net present value, internal rate of return, dan juga payback period. Data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer ini diperoleh melalui proses wawancara dan juga survei. Wawancara ini melakukan in-depth interview dengan 12 bengkel yang berlokasi di Yogyakarta. Dengan harapan memperoleh informasi, gambaran umum mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi selama menjalani bisnis. Kemudian untuk survei, menyebarkan kuesioner kepada minimal 35 responden sebagai calon pelanggan potensial. Dengan harapan memperoleh informasi, gambaran umum mengenai kebutuhan dan kendala responden sebagai pelanggan bengkel. Kemudian data sekunder diperoleh melalui kajian literatur, melakukan kajian terhadap teori, informasi, dan pendukung lainnya melalui buku, internet, artikel, atau jurnal. Dengan harapan dapat mengumpulkan data pendukung seperti minat dan kendala yang dialami oleh pelaku UMKM, perbengkelan maupun pelanggan bengkel. Kemudian untuk melakukan kualitas penelitian atau reliabilitas ini dilakukan member checking untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan pengalaman mereka. Kemudian melakukan peer debriefing untuk meninjau dan memberikan masukan tentang proses dan temuan penelitian. Untuk validitas itu menggunakan teknik triangulasi, menggunakan berbagai referensi dan pemilihan kriteria responden yang sesuai. Kemudian untuk proses wawancara tersebut terdapat sebuah kriteria, yaitu merupakan pemilik atau pengelola bengkel yang ada di Yogyakarta dengan jumlah responden yaitu 12 responden yang terdiri dari 4 bengkel di Kota Medan Yogyakarta, 4 bengkel di Kabupaten Sleman, dan 4 bengkel di Kabupaten Bantul. Dengan metode wawancara yang dilakukan adalah estimasi wawancara selama 30-60 menit per responden. Wawancara akan dilakukan secara langsung, dan wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara semi-structure. Kemudian metode survei yang dilakukan adalah survei dilakukan dengan menggunakan metode self-administered survey dengan membagikan link Google Form melalui media sosial dan memberikan validasi agar pengisi survei sesuai dengan kriteria. Dan yang terakhir adalah metode sampling. Metode sampling yang digunakan pada survei ini adalah purposive sampling dengan target jumlah responden sebanyak minimal 35 responden. Dan yang terakhir adalah metode analisis data. Yang pertama adalah kualitatif, itu dengan analisis data dan interpretasi data ke dalam bentuk bisnis model canvas dan empathy map. Yang kedua adalah kuantitatif, dengan melakukan perhitungan finansial guna mengidentifikasi apakah bisnis platform Obeng itu layak untuk dijalankan dengan menghitung net present value, internal rate of return, dan juga payback period. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun topik penelitian ini. Sekian presentasi mengenai penelitian yang akan saya lakukan. Jika ada kurang dan lebih Sekian presentasi mengenai rancangan penelitian yang akan saya lakukan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.